Halo, selamat hari Minggu, selamat bergabung dengan Breakthrough Youth Community. Hari ini adalah hari-hari yang sulit buat kebanyakan kita. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan lapangan pekerjaan semakin kecil. Bagaimana memberi menjadi sesuatu yang penting untuk kita bicarakan pada saat hari ini. Ayo kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Kalau kami diberi kesempatan untuk memberi, biar itu semua karena ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami akan beribadah, biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi teman-teman semua, pemuda, remaja yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Saya percaya kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan saja. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita datang dan bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 136 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang setia dengan setiap yang telah diciptakannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
Sebab Tuhan itu sungguh amat baik, maka seharusnya sangat mudah bagi kita untuk bersyukur. Mari kita sama-sama naikkan rasa syukur kita dengan sukacita. Mari kita tak berhenti selalu memuji dan meninggikan namanya. Ku naikkan syukurku. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Di dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita tunduk sejenak, menghadap Bapa, mengaku segala dosa dan kita bersyukur atas kasih karunia-Nya.
mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau gak pernah bosan untuk menghapuskan, menyucikan segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu mau kembali melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang kami tahu itu baik dan benar hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi garam dan terang di dunia ini. Teman-teman, Tuhan itu sangat amat baik buat kita. Buat teman-teman yang sungguh-sungguh mau mengakui dosanya, pengampunan dosa itu sungguh ada. Dan Tuhan menjamin pengampunan untuk segala dosa kita. Mari teman-teman, saya undang bangkit berdiri. Dalam situasi apapun kita, baik susah, senang, sedih, saya percaya bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Seperti dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Mari kita sama-sama bersyukur atas anugerah Tuhan yang gak pernah habis dalam hidup kita. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh agung ya Tuhan, kasih karunia-Mu untuk setiap kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Setiap kami diberi kesempatan untuk melayani pun, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhanlah, kami mau datang. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang menuntun dan memimpin setiap langkah kami. Kuasai diri kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah hati kami terus fokus kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan, bukan hanya kami boleh mengerti, tetapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.
Mari saya mengajak kita dimanapun saudara berada untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasal yang ke-12 kita akan membaca ayat yang ke-41 hingga yang ke-44. Saya akan bacakan untuk setiap kita, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Sejauh ini bacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, dimanapun saudara berada, saat ini kita sedang memasuki masa-masa yang sulit. Ya, kenapa? Karena banyak orang sekarang kehilangan pekerjaan, dan bahkan banyak lapangan pekerjaan itu tidak ada terbuka lagi. Lulusan perguruan tinggi banyak yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi ketika kita berbicara mengenai berusaha sendiri, kalau lapangan kerja yang sudah tersedia saja banyak yang tutup, sekarang ketika memulai yang baru, itu juga lebih sulit lagi. Pertanyaannya begini saudara, di masa pandemi ini, apakah ini waktu yang tepat untuk kita memberi? Hari ini kita akan berbicara tentang memberi saudara. Apakah waktu seperti sekarang ini, pandemi yang kita hadapi saat ini, itu adalah waktu yang tepat untuk kita memberi? Kita mungkin punya jawaban masing-masing, tetapi sebelum saudara menjawab, saya mengajak kita untuk melihat satu artikel ini. Artikel ini saya ambil dari internet yang ditayangkan kira-kira bulan Mei, jadi tidak terlalu lama, bulan Mei yang lalu. Artikel ini ngomong begini saudara, jadi artikel ini mengutip dari pernyataan Menko PMK, apa itu? Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menteri ini berkata demikian, sekarang banyak penduduk yang miskin kagetan. Artinya apa? Banyak orang yang sebelumnya itu kondisinya baik-baik saja, sekarang menjadi miskin. Jadi di dalam artikel ini dikatakan bahwa paling tidak ada penambahan, diperkirakan ada penambahan sekitar 12 juta atau kira-kira itu tambah 15% orang jadi miskin saat ini. Saudara, kembali pertanyaannya, di masa pandemi seperti sekarang ini, apakah ini waktu yang tepat untuk kita memberi? Saya kasih contoh yang lain saudara. Jadi tadi berbicara mengenai banyak orang miskin. Kenapa? Karena banyak PHK, banyak jutaan orang itu mengalami PHK dan juga banyak kehilangan pekerjaan. Tetapi sebagai orang-orang muda, saya menjumpai sekali banyak anak-anak yang lulusan perguruan tinggi, seperti yang saya sebut tadi, mau cari kerja itu sangat sulit. Kenapa? Ketika mereka mau bekerja, banyak di satu sisi perusahaan-perusahaan itu melakukan pengurangan demi pengurangan karyawan, apalagi mengajukan lamaran pekerjaan. Mau buka usaha sendiri, bukan juga hal yang mudah. Orang berkata, oh sekarang zamannya serba online, serba digital.
Yes, tetapi untuk berbicara memulai sebuah usaha yang baru, saya kira bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu banyak anak-anak muda mengalami kesulitan. Oke, sekali lagi pertanyaannya, banyak orang mengalami kemiskinan, banyak anak muda kehilangan pekerjaan dan juga sulit mendapatkan pekerjaan. Apakah ini waktu yang tepat untuk kita memberi? Saudara, bacaan yang kita baca, kita akan menjumpai bahwa ada sebuah kondisi kemiskinan di sana. Dan juga bukan hanya kondisi kemiskinan, jadi kita akan menjumpai ada hal yang lain, yang lebih dalam dari sekedar kemiskinan. Saudara, oleh sebab itu saya mengajak kita, sekarang ini kita dalam kondisi banyak orang miskin di antara kita. Banyak orang yang jadi miskin sekarang, yang sebelumnya nggak miskin sekarang jadi miskin. Sekarang mari kita berbicara mengenai bagaimana kita memberi dalam kemiskinan. Bacaan yang kita baca itu menunjukkan kepada kita seperti apa yang harus kita lakukan. Saudara, saya mengajak kita untuk mendalami bagian bacaan kita yang terambil dari Markus tadi. Saya mengundang kita untuk memahami apa yang terjadi. Saya mengajak kita untuk membaca perikop di atasnya dan perikop setelahnya. Jadi ada dua perikop yang perlu kita baca, bukan perikop yang panjang, tetapi saya kira ini perikop yang penting untuk kita perhatikan bersama. Mari saya mengajak kita untuk membuka dari Markus 12 ayat 38. Ini satu perikop di atasnya. Saya bacakan untuk setiap kita. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Kemudian saya lanjutkan dengan pasal 13 ayat 1 sampai yang kedua. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jadi saudara, pertama-tama saya ingin mengajak kita demikian. Ternyata ada kemiskinan di bait suci. Bagaimana kita tahu saudara, ini yang kita bisa baca dari ayat 41 sampai yang ke-44. Dikatakan demikian, kita menjumpai ada seorang janda yang miskin. Bagaimana kita tahu bahwa dia ini miskin? Dikatakan demikian saudara, ia itu memberikan persembahan sebesar 2 peser atau 1 duit. 2 peser atau 1 duit itu seberapa besar sih? Kira-kira itu 1/64 upah harian. Jadi kalau bicara mengenai Surabaya saudara, UMK Surabaya kira-kira 4,2 juta. 1/64 dari 4,2 juta itu berapa? 1/64 itu kira-kira 2.500. Jadi janda ini memberikan persembahan sebesar 2.500 kira-kira. Ekivalennya sebesar itu. 2.500 dan itu yang lebih cilaka saudara. 2.500 itu adalah seluruh nafkahnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kondisi sekarang saudara, untuk beli nasi bungkus, ibu ini mungkin hanya dapat 1/3 nasi bungkus. Dan itu masih harus dibagi 3 lagi kalau mau makan sehari 3 kali. Jadi ada kemiskinan di bait suci. Tetapi saudara, kalau kita baca, ternyata seperti yang tadi saya mengajak kita membaca dari perikop sebelumnya dan perikop setelahnya, yang terjadi bukan hanya ada kemiskinan di bait suci saudara. Ternyata di bait suci itu ada yang lain. Apa itu? Kita bisa mengatakan bahwa di bait suci terjadi pemiskinan. Apa itu? Bagaimana membuat orang lain menjadi miskin. Saudara, untuk bisa memahami ini, maka saya mengajak kita untuk melihat gambar ini.
Saudara, gambar yang saya ingin tunjukkan kepada saudara adalah gambar tentang bangunan bait suci. Jadi supaya kita paham akan apa sih yang terjadi di bait suci, saudara mesti mengerti tentang bait suci. Nah, saudara, kalau kita perhatikan saudara, ini adalah gambar kompleks bait suci. Kira-kira saudara, ukuran dari kompleksnya ini adalah 500 meter dikali 275 meter. Jadi ini kompleksnya sangat besar. Jadi kalau diperkirakan dia kira-kira 14 hektar untuk kompleksnya ini. Jadi bukan hanya besar saudara. Jadi ini kalau zaman Esra, Nehemia itu kompleksnya hanya kecil sekali. Tetapi pada zaman Tuhan Yesus kompleksnya diperluas jauh lebih luas. Dan kalau kita perhatikan saudara, ternyata temboknya saja, temboknya itu tebalnya 5 meter. Bagi banyak orang 5 meter ini ukuran kamar mereka. Di beberapa saudara kita 5 meter itu ukuran rumah mereka. Bukan hanya ukuran kamar, tapi ukuran rumah. Tebalnya itu 5 meter kompleks bait suci itu. Dan itu bukan dari sekedar batu yang kecil-kecil ditumpuk, tapi batunya gede-gede saudara. Sungguh ini berarti kalau kita dapat katakan itu adalah proyek yang besar, mega proyek. Saudara, ini adalah proyek yang diinisiasi atau diawali oleh Herodes Agung. Herodes Agung itu mulai membangun bait suci diperkirakan tahun 19 sebelum Masehi. Jadi kalau Tuhan Yesus itu lahirnya 6 sebelum Masehi. Kenapa kok 6 sebelum Masehi? Nanti kita pada kesempatan yang lain kita bahas. Tetapi berarti kurang lebih ada 13 tahun proyek ini sudah jalan. Ketika Yesus lahir, proyek itu sudah jalan kurang lebih 13 tahun. Kemudian ditambah lagi Yesus 30 tahun perjalanan Tuhan Yesus melayani, berarti kurang lebih 43 tahun sudah. Bait suci ini diperkirakan selesai 46 tahun. Jadi proyek bait suci itu hampir selesai. Jadi pemikirannya sederhana saudara. Jadi proyek besar, pembangunan besar berarti biayanya besar. Dari mana mereka mendapatkan uangnya? Untuk mendapatkan uang maka pemerintah bersama-sama dengan tokoh agamanya itu membuat sebuah ketentuan, sebuah peraturan yang pajaknya itu banyak dan pungutan-pungutannya sangat banyak. Ahli Taurat itu punya peranan untuk memberikan legalitas, memberikan legitimasi akan bolehnya pungutan-pungutan dan pajak-pajak tersebut. Sehingga saudara akibatnya apa? Dengan berbagai banyaknya pungutan, berbagai pajak yang terjadi di bait suci, maka banyak orang yang menjadi miskin. Ini yang kita sebut dengan pemiskinan. Jadi orang-orang itu dipaksa untuk jadi miskin. Saudara, inilah konteks yang dihadapi oleh janda yang miskin tadi. Konteksnya berbeda dengan kita. Tetapi saudara, kalau kita membuat persamaan, kita menjumpai ada kesamaannya. Saat ini, di dalam pandemi ini, kita mengalami kemiskinan dan juga terjadi pemiskinan. Betapa tidak? Kita tadi menjumpai ada sebuah fakta, banyak orang yang menjadi miskin, jatuh miskin. Tetapi bukan hanya itu. Sekarang orang kalau terkena COVID, saudara, itu biaya yang dikeluarkan sangat besar. Terjadi pemiskinan. Kalau saudara kena COVID, masuk di sana, biayanya itu bisa sampai ratusan juta. Dan tidak ada jaminan bisa sembuh. Artinya ada sebuah kita dipaksa oleh keadaan, itu menjadi miskin. Saudara, inilah kondisi yang kita hadapi. Jadi saudara, kalau begitu kita pada saat ini, saya kira wajar bagi kita untuk berbicara, ayo kita berbicara yuk tentang bagaimana sih kita memberi dalam kemiskinan. Bahkan terjadi kita dibuat menjadi miskin, bahkan oleh pandemi ini. Saya mengetahui beberapa dari kita, banyak dari kita kehilangan pekerjaannya. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan juga mata pendapatannya. Ada orang-orang yang tidak bekerja tapi bisa dapat pendapatan ada, tapi juga banyak yang kepotong, hilang. Banyak yang menjadi miskin. Saudara, saya mengajak kita untuk belajar 2 hal paling enggak pada hari ini tentang memberi, saudara.
Mari kita belajar bersama-sama dari seorang janda ini tentang memberi. Pelajaran pertama saudara yang kita bisa petik adalah, saudara ternyata memberi itu adalah sebuah pilihan. Ya, kalau kita perhatikan bacaan kita saudara, kita akan menjumpai ada 3 tipe pemberi. Tipe yang pertama itu adalah tipe robber atau tipe perampok. Apa sih tipe ini? Mereka ini adalah orang-orang ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus. Tipe robber ini atau tipe perampok ini, itu adalah orang-orang yang memberi kesulitan kepada orang lain. Jadi ini mereka memberi, tetapi mereka memberi kesulitan. Seperti apa sih? Pada masa kini saudara, orang-orang tipe ini adalah mereka yang katakanlah, mereka orang yang tidak peduli dengan protokol kesehatan. Jadi mereka hidupnya sembarangan begitu, gak tahu, gak peduli kalau orang lain itu tertular gara-gara dia, tidak peduli akan protokol kesehatan. Atau kalau kita anak-anak muda, kalau kita itu menjadi anak yang malas, gak mau bekerja, tidak mau mengembangkan diri, kita menjadi tipe yang seperti ini. Kita memberi kesulitan kepada siapa? Pada orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya kira ini tipe yang tidak perlu kita ikuti. Jangan menjadi tipe seperti ini. Tapi kita juga bisa menjumpai saudara ada tipe yang kedua. Tipe apa itu? Tipe yang kedua adalah tipe kontributor. Tipe kontributor itu seperti apa sih? Di dalam bacaan kita menjumpai ada orang-orang kaya yang memberikan banyak persembahan. Saudara perhatikan ini. Seringkali orang salah memahami bagian ini. Banyak orang menyalahkan orang ini enggak sepenuh hati memberikannya. Enggak. Perhatikan bahwa Yesus itu tidak pernah sekalipun mencela orang-orang ini. Tidak pernah. Yesus hanya berkata begini, mereka ini, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang ini semua. Tetapi perhatikan, mereka adalah orang-orang yang memberi banyak. Karena mereka ada kelimpahan, maka mereka bisa memberi lebih banyak. Jadi saudara, orang-orang tipe kontributor ini bukanlah tipe yang disalahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima bahwa mereka adalah orang-orang yang memberi banyak. Seperti apa sih saudara ini kalau saya membandingkan dengan kondisi seperti sekarang ini kalau kalian adalah orang-orang yang rajin bekerja, kalau sekolah itu niat, kemudian kalian itu tidak boros, kalau bekerja kalian itu serius, kalian adalah tipe-tipe kontributor. Kalau ketika kalian punya waktu, kalian persembahkan kepada Tuhan. Kalian punya uang lebih, kalian persembahkan, kalian bantu orang lain. Tipe-tipe kontributor. Artinya apa? Kita memberikan, kita enggak ada kehilangan sesuatu, enggak. Tipe kontributor mereka punya kelimpahan, mereka memberi dari kelimpahannya. Apakah salah? Saya kira tidak. Justru oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara sekalian untuk kembangkan dirimu. Kalau kerja yang giat, jangan malas-malesan. Kalau kalian mendapat income lebih banyak, jangan tingkatkan gaya hidup kalian. Tingkatkan jumlah pemberian kalian. Saudara, tipe kontributor tidak pernah dilarang oleh Tuhan Yesus. Enggak. Tetapi kita juga menjumpai tipe yang ketiga, saudara. Tipe yang ketiga itu seperti apa sih? Nah, tipe yang ketiga ini tipe janda miskin ini, saudara. Tipe janda miskin ini adalah kalau saya menyebutkan adalah tipe sacrificer. Apa itu? Tipe yang memberikan segala-galanya. Apa sih bedanya antara kontributor dengan sacrificer, saudara? Bedanya itu seperti telur dengan ham. Jadi saudara, pada suatu, ini ada sebuah cerita begitu, ada sebuah desa itu mengalami kelaparan. Nah di situ ada ayam dan babi itu ketemu, mereka satu tempat bersama, satu kandang bersama. Si ayam ngomong begini kepada babi, babi kamu tahu nggak ini sekarang ini kita dalam penduduk ini sekarang kelaparan, ayo kita tolong mereka yuk. Kata babi, ayo gimana cara tolongnya? Begini, aku akan menyiapkan makan pagi kepada penduduk desa ini dari telur-telur saya. Saya akan memberikan makan pagi berupa telur kepada mereka. Wah, baik sekali kata babi. Aku, bagaimana dengan aku? Nah begini, aku akan menyiapkan sarapan mereka dengan telur-telurnya, tapi kamu bisa memberikan ham kepada penduduk desa. Lalu si babi ngomong begini, ayam, kamu ngerti apa yang kamu maksud dengan perkataanmu?
Bagi kamu memberikan telurmu, itu kamu berkontribusi. Tetapi bagi aku, memberikan HAM itu berarti aku menjadi kurban. Aku rela untuk dikurbankan. Saudara, seperti itulah arti sacrificer. Memberikan segala-galanya. Saudara, kalau berbicara mengenai sacrificer ini, kita belajar begini saudara. Ternyata sebenarnya tidak ada orang itu yang tidak bisa memberi. Setiap kita itu bisa memberi. Apapun itu bentuknya, seberapa banyak pun itu, setiap kita bisa memberi. Kehidupan ini, itu adalah salah satu yang bisa kita berikan. Saudara, menjadi miskin dan dimiskinkan itu bisa menjadi sebuah kenyataan dalam hidup ini. Saya dan saudara bisa tiba-tiba menjadi miskin dan bisa tiba-tiba dimiskinkan oleh keadaan. Tetapi memberi itu adalah sebuah pilihan, saudara. Saya memberikan kepada kita contoh, saudara. Seorang perempuan usianya sudah lanjut, saudara. Usianya itu 104 ketika berita ini ditayangkan. Ketika dia dicatat di artikel ini, perempuan ini baru saja lulus ujian kelas 4 SD. November tahun lalu ditayangkan, diberitakan di banyak media. 104 baru ujian kelas 4 SD. Dari beberapa berita sekarang saya menjumpai bahwa nenek ini sekarang sudah kelas 7, saudara. Tapi pertanyaannya begini, tahukah saudara apa yang menyebabkan nenek ini itu baru ngambil ujian kelas 4 itu pada usia 100 lebih? Karena dia mau berkurban. Ketika masa dia masih kelas 3 SD, dia punya beberapa adik saudara yang harus dipelihara, dijaga. Dia memilih untuk berkata, saya berhenti sekolah. Supaya apa? Supaya saya bisa menjaga adik-adik saya. Ada seseorang yang sacrifice, mengorbankan masa mudanya. Ada seseorang yang sacrifice, mengorbankan pendidikan yang dia berhak untuk mendapatkannya, tapi dia rela berkorban. Saudara, dalam hidup manusia kita bisa menjumpai bahwa pemberian itu bisa berpengaruh, ya. Tetapi ada beberapa hal di dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah terjadi perubahan kalau tidak ada pengorbanan. Kalau tidak ada sacrifice, tidak ada perubahan. Pada zaman Tuhan Yesus, kalau tidak ada kurban, maka bait suci itu akan terus memakan nyawa orang. Tapi dibutuhkan kurban. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus itu hendak mengajarkan kepada para murid, para murid perhatikan janda ini. Dia memberikan segalanya, dia itu mau sacrifice. Itu adalah masa Paskah di mana Yesus itu akan mati, saudara. Itu adalah momen di mana Yesus hendak mengajarkan pada para murid. Murid-murid, perhatikan. Ini ada orang yang bisa memberikan, mengorbankan hidupnya. Akan ada sesuatu yang lebih besar yang kalian alami. Bahwa Allah sendiri itu akan berkorban. Supaya terjadi perubahan. Perubahan apa? Kalau sebelumnya hubungan manusia dengan Tuhan itu begitu buruk. Yang akibatnya apa? Ketika hubungan Tuhan dengan manusia buruk, maka terjadi hal yang tidak dikehendaki seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat, seperti orang Herodes ini, ada penindasan di sana sini. Maka Yesus berkurban, memberikan yang terbaik. Allah sendiri berkurban. Supaya apa? Supaya setiap manusia boleh mengalami hidup yang kekal. Saudara, sacrifice itu adalah Tuhan. Dialah yang menjadi model kita. Oleh sebab itu, saudara, kalau ketika kita berbicara tentang pelajaran yang pertama, memberi adalah sebuah pilihan. Entah kita itu tipe robber atau perampok, atau kita itu tipe kontributor, dan yang ketiga tipe sacrificer, itu adalah sebuah pilihan. Tetapi Yesus sendiri memberikan sebuah model, teladan. Aku berkurban secara total. Saudara, kalau gitu kita akan beralih pada pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua itu apa, saudara? Pelajaran yang kedua ternyata bahwa
memberi itu juga adalah sebuah pilihan. Saudara, setiap kita akan memberi, setiap kita punya dua pilihan untuk apa kita memberi. Kalau dari Alkitab yang kita baca, kita menjumpai ada orang yang memberi supaya dia itu diingat. Itu yang dilakukan oleh Herodes, saudara. Herodes itu membangun bait suci yang sangat megah, meskipun itu di atas darah orang-orang lain, tetapi itu dia punya tujuan satu, supaya dia diingat orang. Tapi kita juga bisa punya pilihan yang lain, bahwa kita bisa memberi karena kita mengingat. Itulah yang dilakukan oleh janda miskin ini, saudara. Dia mengingat Tuhan, Tuhan yang janjinya tidak pernah gagal, Tuhan yang begitu baik. Dia tidak mengalami, tidak bisa merasakan sekarang, iya, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Saudara, sampai saat ini Herodes masih dikenal sebagai, Herodes masih diingat sebagai seorang yang membangun monumen sangat besar. Tetapi tanpa pengorbanan, monumen hanya sekadar menjadi monumen. Yesus berkorban supaya bukan hanya menjadi sebuah monumen, tetapi ada sebuah movement, ada pergerakan, ada perubahan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, itu sebabnya kenapa bait suci itu diizinkan oleh Tuhan untuk dihancurkan. Karena dia tidak ingin orang memberi hanya untuk diingat. Bagi kita orang-orang Kristen, kita memberi karena kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sebagai penutup, saya ingin berkata demikian, saudara. Memberi itu sebuah pilihan. Saudara bisa memilih untuk memberi menjadi seperti seorang robber atau perampok, artinya memberi kesulitan kepada orang lain, atau saudara bisa menjadi seorang kontributor. Saudara punya lebih, kemudian kalau saudara menyisihkan, it's okay. Tapi juga saudara juga punya pilihan untuk menjadi seorang sacrificer yang memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Ketika kita memberikan segala-galanya, itu berarti Tuhan mengizinkan Tuhan untuk menjadikan pemberian kita sebuah transformasi, ada perubahan, ada movement di sana. Bukan hanya sekadar nama kita dikenang, nama kita dikenal. Sekarang kita ketemu banyak orang begitu memberikan begitu banyak supaya terkenal namanya. Tuhan tidak menghendaki itu. Tapi kita juga bisa punya pilihan, saudara. Memberi atau tidak memberi. Saudara, kembali kepada pertanyaan tadi. Waktu ini adalah waktu pandemi. Apakah ini waktu yang tepat untuk kita memberi? Di masa-masa yang sulit ini, kita justru ditantang bukan hanya menjadi seorang kontributor. Saudara dan saya, setiap kita ditantang untuk berani sacrifice. Karena dengan sacrifice kita, maka terjadi perubahan. Sekarang kondisi memang belum baik. Tetapi ketika kita sacrifice, maka terjadi perubahan. Karena Tuhan itu yang menghendakinya. Saya mengundang kita untuk mengambil waktu untuk bisa berdoa secara pribadi. Tuhan, saat ini banyak di antara kami yang mungkin mengalami kesulitan, bahkan boleh dikata kami sekarang menjadi orang-orang miskin. Kami tidak punya uang yang cukup, kami tidak punya harta yang cukup. Tetapi ya Tuhan, Engkau menunjukkan, memberikan sebuah teladan bahwa setiap kami bisa memberi. Dan setiap kami bisa memberikan dengan total. Karena Engkau telah berkorban. Engkau rela mati, membuat setiap kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita dari segala masing-masing tempat kita berada, dengan seluruh gereja dari segala abad dan tempat,
Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, saat ini begitu banyak orang sedang berkurban. Mereka melakukan sacrifice. Kita ketemu dengan para dokter, kita ketemu dengan para medis, mereka yang terpapar langsung risiko COVID. Mereka kita perlu doakan. Kita juga perlu berdoa ya saudara-saudara, begitu banyak teman-teman kita yang rela melayani. Di tengah kesibukan mereka, di tengah ada begitu banyak tugas-tugas, baik itu online, macam-macam, tapi mereka mau berkurban. Saudara, kita perlu berdoa buat setiap kita. Oleh sebab itu mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati, begitu banyak di antara kami, di antara anak-anak Tuhan yang mengalami kondisi yang sangat sulit saat ini. Tetapi mereka masih mau berkurban ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang melayani di dunia medis, para medis, yang memiliki risiko terpapar secara langsung. Mereka mau berkurban ya Tuhan. Kalau Engkau peduli kepada janda yang miskin, yang memberikan hanya sedikit ini, kami percaya Engkau juga peduli kepada saudara-saudara kami ini. Demikian pula untuk pemerintah kami yang berjuang keras untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, Engkau juga menolong mereka. Mereka sudah mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan kesehatan mereka. Tuhan juga menolong. Banyak di antara kami yang saat ini juga ya Tuhan di dalam kondisi yang sulit, masih mau berkurban, masih mau terus melayani. Tuhan, Engkau melihat hati mereka dan Engkau memberkati dengan berlimpah. Biarlah apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia. Sebagaimana firman Tuhan berkata, persekutuan kami dengan Tuhan Yesus Kristus membuat segala sesuatu yang kami lakukan tidak sia-sia. Tuhan memberkati pendidikan anak-anak-Mu, pekerjaan yang mereka lakukan, Engkau berkati dengan berlimpah. Sehingga teman-teman kami ini, mereka juga bisa punya hati untuk memberi. Kami berdoa ya Tuhan, di masa-masa yang sulit ini, Engkau terus menyatakan kemurahan Tuhan. Jika Engkau sudah berkorban, mengorbankan putra-Mu yang tunggal, kami percaya Engkau akan terus menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu untuk setiap kami. Kami berdoa karena kami percaya. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjawab setiap seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami, demikian. Jadilah kehendak-Mu
Oke, memberi adalah bagian dari menjaga hati supaya kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tetapi dikuasai oleh rasa syukur kita kepada Tuhan yang begitu baik untuk kita. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 15, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Persembahan dapat dilakukan melalui scan QR code di OVO atau di GoPay yang bisa nanti ditampilkan di layar. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mau mengucap syukur untuk semua atas kasih karunia dan kebaikan-Mu yang gak pernah habis dalam hidup kami ya Bapa. Ini persembahan yang telah kami berikan, biarlah Engkau bantu tangan-tangan yang mengelola persembahan ini supaya bisa menjadi berkat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan bisa dirasakan oleh teman-teman di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah semuanya yang kami lakukan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, janganlah rasa syukur kita tuh luntur terhadap hal-hal apapun yang terjadi di dunia ini. Biarlah semua yang kita miliki, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber dari apapun di dalam hidup kita. Never ending praise. We'll keep singing, we won't stop, giving all we got, 'cause you're
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beranilah berkurban, karena Tuhan akan memberkati kalian. Oleh sebab itu arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, ibadah sudah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Pergaulan Bundar, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita, sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Pregbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Pregbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di up to date ke Instagram kita @pregbun.youth_community. Jadi jangan lupa untuk follow Pregbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Pregbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Pregbun Youth Community, happy Sunday! Pregbun Youth Community, happy Sunday!